Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusya Mutawali dengan NIM akhir 049. Saya dari kelas Multiplatform Programming. Di sini saya akan mengerjakan dan menjelaskan untuk tugas UTS untuk mata kuliah Multiplatform Programming. Oke. Di sini saya akan memilih untuk modul 4, yaitu diinstruksikan untuk mengerjakan soal nomor 1 dan juga soal nomor 4. Oke, ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pengerjaannya. Oke, yang pertama-tama yaitu soal nomor 1. Di sini diinstruksikan untuk eh, menjelaskan perbedaan antara kedua fungsi yaitu get application document directory dan juga get temporary directory. Dan juga diinstruksikan juga untuk melakukan analisis studi kasus ataupun kondisi yang cocok, kondisi mana yang cocok, kapan harus menggunakan fungsi get application documents directory ataupun kapan harus menggunakan get temporary directory. Oke. Dan untuk fungsi get application document directory di sini untuk project module 4 seperti ini struktur direktorinya. Tepatnya ada di bagian file helper.tar. Oke, di bagian sini. Dan untuk fungsi get application documents directory ini itu digunakan untuk menyimpan data permanen milik pengguna ataupun user. Maka di sini tidak akan dihapus oleh sistem secara otomatis. Dan bahkan pada emulator iOS, di sini saya menggunakan emulator Android, itu bahkan akan secara otomatis di backup ke iCloud. Dan juga directory ini adalah tempat yang tepat untuk semua data yang harus tetap ada selama pengguna tidak secara eksplisit menghapusnya sendiri. Jadi ketika user itu tidak menghapusnya secara manual, itu sistem akan tetap menyimpan data tersebut meskipun uh, aplikasinya itu ditutup ataupun keluar ataupun di restart. Jadi fungsi get application documents directory ini cocok digunakan ketika data harus bertahan lama meskipun aplikasinya di restart dan juga data-data penting seperti catatan, dokumen, foto profil ataupun portfolio yang mengharuskan data harus tetap ada. Oke. Dan untuk bagian implementasi kodenya untuk fungsi get application documents directory seperti ini. Terdapat fungsi dan juga deklarasi variabel data dan juga ada if else juga ataupun pengkondisian gitu tepatnya, kemudian ada return. Itu langsung bisa di sini fungsi get notes directory itu memanggil get application documents directory untuk mendapatkan directory dokumen permanen lalu membuat subfolder notes di dalamnya sebagai tempat menyimpan seluruh data catatan. Dan setiap kali set node, read node, set node image, ataupun delete nodes dipanggil, semuanya memanggil fungsi ini terlebih dahulu. Atau bisa dikatakan sebagai seluruh data catatan dijamin tersimpan secara permanen dan tidak akan hilang oleh sistem. Di sini memastikan bahwa data akan selalu tersimpan walaupun sistem itu dalam keadaan mati, restart ataupun tiba-tiba mengalami problem ataupun gangguan. Itu. Dan untuk contoh kasus realnya, seperti kasus realnya yaitu semisal pada ketika hendak membuat catatan, semisal catatan skripsi yang di dalamnya terdapat informasi-informasi yang penting seperti data diri, foto, ataupun data-data yang terkait dengan skripsi tersebut. Nah, ketika sudah dicatat ke dalam notes, kemudian aplikasi ataupun HP itu di-restart, ataupun storage HP itu hampir penuh, itu catatan ataupun data-data tersebut itu akan tetap ada. Inilah mengapa semua data catatan di aplikasi ini menggunakan get application documents directory, karena data-data tersebut berharga dan penting dan tidak boleh hilang. Oke. Kemudian selanjutnya untuk fungsi Kemudian selanjutnya untuk get fungsi get temporary directory. Jadi fungsi ini digunakan untuk menyimpan data sementara ataupun cache. Sistem operasi boleh menghapusnya kapan saja saat storage mulai menipis tanpa meminta konfirmasi ulang. Jadi ketika storage itu sudah mulai menipis,
maka sistem akan secara otomatis menghapus data-data ataupun nodes tersebut. Factoring ini cocok untuk file yang hanya dibutuhkan saat atau bisa dibuat ulang dari data aslinya. Dan kemudian untuk penggunaannya itu tepat digunakan ketika data hanya dibutuhkan sekali ataupun sementara. Kemudian hasil proses yang bisa dibuat ulang kapan saja, event atau ataupun change kamera ataupun preview. Dan untuk implementasi kodenya seperti ini. Oke. Fungsi di sini fungsi export mode itu bekerja dalam dua tahap. Eh, Bekerja dalam dua tahap. Yaitu yang pertama yang membaca catatan dari directory permanen menggunakan get notes directory. Eh, Hal ini memastikan data sumber itu selalu tersedia. Kemudian yang kedua yaitu menulis salinannya ke directory sementara menggunakan get temporary directory seperti ini. Eh, File ataupun jalur file hasil ekspor dikembalikan sebagai string agar bisa ditampilkan di snack bar kepada pengguna ataupun user. File ekspor ini tidak perlu disimpan selamanya karena data hasilnya tetap aman di directory permanen. Dan kemudian jika sistem menghapus file ekspor ini, pengguna atau user itu akan tetap bisa untuk mengekspor ulang kapan saja. Kemudian untuk kasus realnya, semisal ketika kita hendak mengirimkan notes ataupun file ke semisal ke kontak ataupun teman kita menggunakan catatan ataupun notes. Ketika kita sudah mengirimkan file tersebut, maka file tersebut uh, kan uh, file tersebut sudah tidak berguna lagi dan kemudian tidak akan bermasalah ketika sistem secara otomatis menghapusnya karena data aslinya tetap aman di Get Application Documents Directory menggunakan temporary directory. Mekanisme ini justru malah lebih efisien dikarenakan data-data yang tidak penting ataupun tidak terlalu dibutuhkan, tidak terlalu krusial itu bisa dihapus kapan saja dan mampu mengurangi storage agar tidak mudah penuh. Oke, seperti itu. Kemudian di sini akan, kemudian di sini saya akan langsung menunjukkan implementasi untuk uh, Get Application Document Directory-nya. Oke, di sini saya sudah menambahkan satu nodes disertai juga image. Namun untuk lebih memudahkan lagi, saya akan menambahkan eh, catatan lagi. Misal catatan request mobile platform for training. Dan untuk deskripsinya saya misal saya juga akan menambahkan gambar, semisal gambar ini saja. Oke. Kemudian kita siapkan. Jadi di sini terdapat dua eh, data ataupun nodes yang sudah ditambahkan. Jadi kemudian di sini saya akan stop program ini, kemudian saya akan menjalankan ulang. Dan kita lihat apakah data ini masih tersimpan atau hilang. Jadi di sini akan membuat ulang, kita tunggu saja. Jadi kita tunggu. Oke, sudah berhasil untuk membuat ulang untuk pelajarnya. Oke, sudah masuk ke dalam tampilan pelajar ini. Nah, bisa dilihat di sini untuk eh,
kedua data yang telah ditambahkan ataupun yang sudah ada sebelumnya itu masih tetap tersimpan walaupun sistem ataupun aplikasinya itu ditutup ataupun di restart. Oke, seperti itu. Oke, kita berbesar lagi untuk melihat datanya secara detail. Jadi setelah di restart ataupun di stop tadi, datanya terlihat datanya itu masih tetap utuh. Kemudian untuk detailnya kita lihat juga masih utuh beserta dengan image yang sudah ditambahkan tadi sebelumnya. Oke, seperti ini. Oke. Jadi untuk yang selanjutnya yaitu demo untuk get temporary directory ataupun function get temporary directory. Di sini untuk beberapa UI-nya itu telah saya tambahkan beberapa penyesuaian, yaitu di bagian file helper saya menambahkan export isin not ke directory sementara ataupun get temporary directory seperti ini. Get temporary directory. Kemudian di bagian not list screen ataupun screen tampilan UI-nya itu juga ditambahkan fitur button tombol ekspor yaitu menyimpan get temporary directory ke dalam jet seperti ini. Oke, bisa dilihat di sini data sama seperti sebelumnya, namun dengan eh, penambahan fitur ataupun penyesuaian UI untuk mengetes get temporary directory ini mekanismenya seperti apa. Oke, langsung saja kita eh, ujikan yang pertama yaitu bagian node ataupun data yang pertama. Kita langsung klik tombol ataupun button yang ini, maka akan muncul notifikasi ekspor berhasil disimpan di direktori seperti ini. Kemudian untuk yang kedua juga sama, yaitu seperti ini. Kemudian di sini saya menggunakan terminal untuk mengecek apakah get temporary directory ini benar-benar berjalan atau tidak. Saya juga sudah menyiapkan promnya untuk terminal bawaan dari Android Studio. Kita cek. Oke, bisa dilihat di sini data sementara itu disimpan di sini dan benar-benar ada. Kemudian kita eh, cek lagi untuk menghapus cache ataupun merestart aplikasinya. Kita hapus cache saja di sini. Kita masuk ke bagian setting, kemudian kita ke BPS, apps. Kita lihat di bagian modul 4. Oke, kemudian di bagian modul 4 ini bagian storage dan juga cache. Kita klik clear cache. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Bisa dilihat di sini data bisa tersimpan secara sementara dan benar-benar hilang ketika eh, aplikasi ataupun apps ini di clear cache-nya. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya yaitu soal nomor 5. Oke, di soal nomor 5 ini terdapat beberapa poin yang diinstruksikan dan harus diimplementasikan untuk merealisasikan eh, output yang sesuai dengan poin-poin ini. Yang pertama yaitu berkas gambar harus disimpan dengan nama image 1, image 2, dan juga image 3 di dalam folder catatan yang sama. Jadi bisa dikatakan tiap image itu memiliki indeks ataupun urutannya masing-masing. Oke, langsung saja kita ke implementasinya. Oke, di sini untuk implementasinya yaitu di bagian file helper.dat. Oke, jadi setiap foto disimpan dalam folder catatan yang sama dengan nama berurutan berdasarkan indeks. Indeks 1, 2, dan 3 digunakan sebagai pembeda antar slot gambar sehingga setiap gambar punya identitas yang jelas dan tidak saling menimpa. Untuk detail untuk implementasi file codingannya di bagian save not image. Oke, variabel image file. Variabel image file dibentuk dengan menggabungkan path folder catatan dan nama file image file image underscore index
JPG. JPG. Jadi ketika indeks itu bernilai satu, maka nama filenya menjadi image underscore satu sesuai dengan extension masing-masing. Misal di sini JPG, kemudian eh, untuk indeksnya yang dua, maka otomatis akan image dua dan seterusnya sampai image ketiga. Eh, dan kemudian dengan pola penampakan ini, jadi setiap slot itu memiliki nama yang unik ataupun pemindah antara satu sama lain. Jadi penyimpanan gambar tidak akan menyimpan gambar yang lainnya. Jadi, seperti itu. Kemudian untuk poin yang yang kedua, kemudian untuk poin yang kedua yaitu perbarui kelas mode dengan properti image count untuk menyimpan jumlah lampiran. Jadi properti image count itu menyimpan jumlah foto yang sudah terlampir pada sebuah catatan ataupun notes. Nilainya dihitung otomatis saat catatan dibaca dengan mengecek keberadaan file image 1 hingga image 3. Dan untuk implementasinya yaitu di file not di file not ini. Oke, bagian final integer image count. Oke, dan juga bagian this image count maupun konstruktornya. Properti image count ditambahkan sebagai final integer dengan nilai default yaitu 0. Artinya catatan baru yang belum memiliki lampiran apapun akan otomatis bernilai 0. Properti hash image tetap dipertahankan sebagai penanda apakah catatan memiliki minimal satu foto sehingga not list screen. Tidak perlu mengecek image count lebih dari 0 setiap kali ingin menampilkan ikon gambar. Oke, seperti itu. Kemudian untuk poin yang selanjutnya yaitu lengkapi file helper dengan metode save not image dengan parameter not id, index, source path untuk menyimpan gambar berdasarkan index dan delete not image untuk menghapus satu gambar tanpa mempengaruhi gambar lainnya. Salah. Untuk implementasi perhitungan image count di file helper.dar saat read not dipanggil di bagian file helper di bagian read not. Oke, seperti ini. Ini adalah deklarasi variabel data dan juga di bagian ini adalah mekanisme perhitungan image count-nya. Jadi setiap kali read not dipanggil, kode melakukan iterasi ataupun perulangan dari indeks 1 hingga 3 untuk mengecek apakah file image 1 itu benar-benar ada di storage menggunakan img file.exist. Setiap file yang ditemukan menambahkan nilai count sebesar 1. Hasil count kemudian diteruskan ke properti image count. Image count pada objek not yang telah di-return ataupun dikembalikan, sehingga nilai ini selalu akurat dan mencerminkan kondisi file yang sesungguhnya di storage. Oke, seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga yaitu metode save not image. Oke, save not image. Oke, di bagian sini. Jadi metode ini menerima 3 parameter yaitu not id sebagai identitas catatan, index sebagai nomor slot 1 sampai 3 dan kemudian source path sebagai path asli yang dipilih dari galeri sebelum disimpan. Jadi sebelum disimpan, gambar dikompresi terlebih dahulu menggunakan Flutter Image Compress. Flutter Image Compress untuk menghemat storage tanpa mengorbankan kualitas secara signifikan. Untuk implementasinya di save not image ini. Baris aset
Baris arsitek di awal berfungsi sebagai penjaga agar nilai indeks yang masuk selalu valid antara 1 dan 3. Jika dilanggar, maka akan langsung menimbulkan error saat development. Selanjutnya, file gambar asli dibaca sebagai batch mentah menggunakan read as batch, lalu dikompresi menjadi format JPG. Ini adalah read as batch-nya, kemudian dikompresi ke dalam format JPG ataupun JPEG. Di dalam folder catatan menggunakan write as batch. Proses kompresi ini penting agar gambar yang disimpan tidak memakan terlalu banyak storage, terutama ketika sebuah catatan memiliki 3 foto sekaligus. Oke. Metode ini dipanggil dari node editor screen dot di bagian sini, yaitu node editor screen dot. Oke, seperti ini. Bagian sini. Jadi looping ataupun perulangan ini berjalan sebanyak 3 kali sesuai dengan jumlah slot. Untuk setiap slot dicek 2 kondisi sekaligus. Pertama, eh, apakah slot tersebut berisi file ataupun file tidak sama dengan nol. Dan kedua, apakah file tersebut merupakan uh, gambar baru yang belum pernah disimpan ataupun is new. Oke, seperti itu. Kondisi kedua penting untuk menghindari kompresi dan penulisan ulang file yang sudah ada di storage sehingga proses simpan menjadi lebih efisien. Nilai I ditambah 1 digunakan karena indeks list dimulai dari indeks 0, sedangkan nama file dimulai dari image 1. Kemudian yang kedua yaitu metode delete not image dengan parameter not id dan juga indeks. Delete ini di bagian file helper.dat. Oke, seperti ini. Metode ini menghapus hanya satu file gambar berdasarkan indeksnya tanpa mengaruhi slot gambar lain. Misalnya menghapus image 2 tidak akan mengubah image 1. Begitu juga ketika menghapus image 3 tidak akan mempengaruhi image yang lainnya. Seperti ini. Implementasi delete not sebaiknya. Metode ini membangun path menuju file gambar yang spesifik berdasarkan indeks yang diberikan, lalu mengecek apakah file tersebut memang ada sebelum mencoba menghapusnya. Pengecekan eksis ini dilakukan terlebih dahulu untuk menghindari error jika metode dipanggil pada slot yang ternyata sudah kosong karena hanya satu file yang ditarget secara langsung. File gambar di slot lain sama sekali tidak disentuh oleh operasi ini. Metode ini dipanggil dari node editor screen pada saat pengguna menekan tombol silang atau mix pada salah satu gambar. Mungkin seperti ini. Oke, seperti itu. Akan muncul button ataupun ikon silang pada tiap gambar yang di-upload nantinya. Oke. Ini metode ini dipanggil dari node editor screen, yaitu bagian remove image. Sebelum menghapus, dicek dulu apakah gambar di slot tersebut adalah gambar yang sudah tersimpan di storage. Oke, ini bagian sini image slot index sama dengan nol. Jika ya, maka delete not image dipanggil untuk menghapus file secara fisik. Jika gambar hanya baru dipilih dari galeri dan belum sempat disimpan, maka penghapusan fisik tidak diperlukan, cukup mengosongkan slot ini saja. Jadi ketika mengupload image itu harus di save terlebih dahulu. Kemudian untuk poin yang kelima yaitu not editor screen. Not editor screen. Baris horizontal scroll yang bisa di-scroll dan tombol tambah hanya aktif jika kuota belum penuh. Oke, jadi ketika image itu ditambahkan sebanyak 3 kali, maka image tersebut akan bisa di-scroll secara horizontal. Kemudian ketika image itu belum 3 kali ditambahkan, maka button ataupun fitur tambah fotonya akan ada dan kemudian akan hilang ketika foto tersebut sudah terisi slot yang maksimal yaitu 3 slot. Untuk implementasinya yaitu di bagian not editor screen.dat.
yaitu bagian deklarasi variabel data, yaitu di sini final list file image slots dengan null, kemudian ada final list dengan boolean, fast, kemudian ada integer dan juga boolean lagi, yaitu white slot dan juga can add more. Oke, image slot diinisialisasi dengan 3 nilai, yaitu nol semua, yang merepresentasikan ataupun mencerminkan slot kosong. Kemudian is existing image adalah list boolean paralel yang melacak apakah gambar setiap slot sudah tersimpan di storage atau baru dipilih dari galeri. While slot dihitung secara dinamis dengan menyaring elemen yang tidak nol, dan can add more menjadi true selama jumlah slot terisi masih di bawah 3. Oke. Kemudian untuk box-nya seperti untuk box-nya editor screen. Jadi seperti ini untuk box-nya, yaitu tambah fotonya dengan style seperti ini, warnanya, colorsnya seperti itu. Kemudian list view-nya, oke, kemudian untuk dashboard-nya yaitu seperti ini. List view, di sini list view dengan scroll direction axis horizontal memungkinkan pengguna menggeser tampilan ke kanan jika semua slot terisi. Kemudian ada looping for ataupun perulangan for di dalam children hanya merender slot yang tidak nol, sehingga slot kosong tidak menghasilkan widget apapun. Tombol tambah bold add button ditempatkan paling akhir dan hanya dirender ketika can add more itu bernilai true, sama seperti mekanisme yang telah dijelaskan sebelumnya. Artinya tombol ini otomatis menghilang
Begitu 3 slot ataupun 3 slotnya itu sudah terisi dengan 3 gambar. Kemudian di bagian widget Ultimate Title, yaitu Ultimate Title menggunakan stack agar 3 elemen bisa ditumpuk dalam satu area. Gambar utama di lapisan bawah, tombol hapus ataupun X di sudut kanan atas menggunakan positioned eh, -6 dan juga rek juga -6 dan label nomor foto di sudut kiri bawah. Klik biar klik non. Oke, seperti itu. Itu memungkinkan tombol hapus melampaui batas kontainer sehingga terlihat menunjuk di sudut. Image.file digunakan untuk menampilkan gambar langsung dari file storage di device-nya. Kemudian ada widget juga Bold Add Button. Bold Add Button ini ditampilkan dengan ukuran yang sama dengan kartu dengan kartu dengan kartu gambar yaitu 130 kali 330 agar tampilannya seragam dalam satu baris. Tombol ini menggunakan gestur detektor seperti ini, bagian ini, yang memanggil pick image saat ditekan karena widget ini hanya dirender ketika can add more bernilai true secara otomatis tombol ini tidak akan pernah muncul ketika slot sudah terisi. Tidak ada pengecekan tambahan yang dilakukan dalam input ini sendiri. Oke, seperti itu. Kemudian untuk demo aplikasinya di sini, uh, saya akan mengambil contoh bagian data yang pertama. Oke, di sini uh, bisa dilihat bahwa terdapat X button untuk menghapus gambar. Kemudian ada keterangan lampiran foto yang berisi keterangan bahwa uh, foto baru berisi 1 dari 3 slot yang tersedia. Kemudian button ataupun widget tambah foto itu masih muncul karena slot ketiga slot ini belum terisi. Langsung saja kita coba menambahkan foto lagi. Oke, tambahkan foto yang ini. Lalu kita juga tambahkan foto yang satunya lagi, yang ini. Oke, oke. Bisa dilihat di sini ketika foto sudah 3, itu sudah bisa untuk di-scroll secara horizontal. Kemudian juga muncul keterangan foto sesuai indeksnya. Foto 1, foto 2, foto 3. Kemudian kita save. Oke, kemudian kita lihat lagi seperti ini tampilan fotonya untuk lampiran fotonya. Oke, oke. Kemudian untuk mekanisme penghapusannya di sini sudah muncul untuk ketika image yaitu icon X ataupun ikon silang untuk menghapus gambar tanpa mempengaruhi gambar lainnya. Semisal saya hapus foto bagian 3, maka yang lain itu tidak akan terpengaruh. Kita save, kemudian kita lihat lagi seperti ini. Oke, kemudian ketika hapus foto yang lain juga seperti ini, tidak akan berpengaruh terhadap image lain yang tidak dihapus. Oke, kemudian bisa dilihat tadi hmm, ketika gambar itu sudah ditambahkan sebanyak 3 kali ataupun slotnya sudah terpenuhi semua, maka eh, button tambah gambar itu tidak akan muncul. Oke, kita simpan dan tidak akan muncul. Berbeda ketika yang ditambahkan itu baru satu gambar, button tambah foto ini ataupun widget tambah foto ini akan tetap muncul. Oke, oke, baik. Mungkin sekian itu saja dari saya. Eh, Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusama Tawali dengan NIM 049. Saya dari kelas multiplatform programming. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa peningkatan, perbaikan, dan juga penambahan terkait fitur-fitur ataupun optimasi dari yang sebelumnya, project pada UTS sebelumnya. Oke, seperti ini. Oke, di sini saya telah
memberikan catatan juga di tim MD-nya terkait fitur apa saja yang telah ditambahkan, beserta dengan detail dan juga implementasi teknis untuk codingannya. Oke, yang pertama yaitu untuk pencarian catatan. Jadi akan muncul sebuah search di app nya yang merupakan tampilan yang mengubah tampilan menjadi teks field pencarian. Untuk data difilter secara real time berdasarkan cocokan teks pada judul dan isi catatan. Tentunya ini juga case insensitive. Jadi di sini akan ada fitur pencarian. Kemudian eh, ketika user ini mengklik ini, maka akan diarahkan untuk menulis ataupun melakukan pencarian salah satu kata terhadap data yang telah ditambahkan. Oke, untuk yang kedua yaitu timestamp dan waktu relatif. Setiap kali sebelum dipanggil, timestamp millisecond sense epoch disimpan sebagai baris pertama content.txt. Saat dibaca, timestamp dikonversi menjadi teks relatif seperti baru saja 5 menit lalu, 2 jam lalu, atau yang lengkap jika lebih dari 7 hari. Untuk implementasi teksnya seperti ini. Jadi, pada variabel data, pada data-data yang telah ditambahkan itu kalau akan muncul timestamp seperti contoh tanggal ataupun eh, kapan data tersebut ditulis ataupun ditambahkan. Oke. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu sorting catatan. Tombol sort menampilkan bottom sheet dengan opsi pengurutan. Opsi terbaru, terlama, judul yang sesuai dengan abjad, pun inverse ataupun descending dari judul itu sendiri. Oke. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu ekspor dan bagian via share plus. Fitur ekspor sebelumnya hanya menyimpan file ke directory cache dan menampilkan file di snack bar. Tidak dapat diakses pengguna secara langsung. Sekarang ekspor note mengembalikan file teks beserta seluruh buku lampiran, lalu langsung dibuka dialog share bawaan sistem, WhatsApp, email, Drive, dan lain-lain melalui share.share.xfiles. Oke, untuk detail implementasi teksnya seperti ini. Oke, jadi di sini bisa dilakukan pencarian sesuai dengan data yang ditemukan. Semisal multi platform, maka yang muncul hanya akan multi platform itu sendiri. Kemudian juga ada timestamp yaitu 3 hari yang lalu. Semisal ditambahkan juga data yang baru, misal data baru. Kemudian untuk fotonya kita juga tambahkan. Kita tambahkan yang ini saja. Oke, kemudian fotonya satu saja. Sebenarnya ini bisa untuk menambahkan lebih dari satu foto dan sampai 3 foto. Kita langsung save saja. Oke, di sini juga akan muncul timestamp yaitu baru saja. Ini untuk 3 hari yang lalu dan ini pada tanggal 30 April 2026. Oke, kemudian ada checklist juga. Ada diurutkan berdasarkan data terbaru yang ditambahkan ataupun terlama ataupun judul, ascending ataupun descending. Jika kita yang terlama, maka akan seperti ini. Data diurutkan dari yang terlama sampai yang terbaru. Kemudian untuk yang ini juga diurutkan sesuai dengan cat dari awal maupun ascending. Kemudian yang terakhir yaitu diurutkan berdasarkan abjad dari akhir ke awal. Oke. Kemudian untuk share, fitur share-nya bisa untuk di-share juga seperti ini. Nah, maka akan muncul pop-up seperti pada mobile sungguhan, bisa dikirim melalui Drive, Maps, ataupun message seperti itu untuk tiap variabel datanya. Oke, mungkin itu saja peningkatan untuk project mobile multi-platform programming ini. Terima kasih telah menonton dan apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.